warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua yang ibu sayangi. Baik, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya ibu ingin memperkenalkan nama ibu Septianingsih, biasa dipanggil Bu Tia. Ibu kuliah di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik, sebelum ibu memulai materi, lebih baik kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, kita mulai berdoa. Silakan ketua kelas dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua kelas. Baik, sekarang kita mulai untuk pelajaran tentang materi layanan informasi BK, yaitu bimbingan konseling. Mungkin anak-anak tahu apa itu layanan informasi BK? Baik, ibu akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien. Klien tidak hanya peserta didik, tetapi bisa juga orang tua atau wali. Selanjutnya yaitu tujuan layanan informasi. Tujuannya yaitu untuk membekali individu dengan berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi layanan informasi ada dua, yaitu fungsi pemahaman dan fungsi pencegahan. Baik, untuk pengertian fungsi pemahaman yaitu pemahaman tentang diri peserta didik beserta permasalahannya oleh peserta didik sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu peserta didik, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan peserta didik. Kedua yaitu fungsi pencegahan. Apa itu fungsi pencegahan? Dapat membantu peserta didik agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Bentuk layanan informasi itu ada 4. Pertama, melalui lisan, tertulis, audiovisual, disket. Baik, untuk lisan itu disajikan melalui ceramah umum, secara tanya jawab, diskusi, dan wawancara. Kalau tertulis, bentuk tertulis biasanya mengenal banyak ragam, seperti diskusi jawaban, karangan dalam majalah profesional atau majalah populer, buku pedoman atau buku. Audiovisual, contohnya itu berupa penggunaan video kaset, video compact disc di sini, slide, dan film. Sedangkan disket, bentuk program komputer memungkinkan siswa menyimpan informasi dari komputer. Sekarang jenis layanan informasi. Jenis layanan informasi ada 3. Informasi pendidikan, informasi jabatan, informasi sosial budaya. Informasi pendidikan itu meliputi apa? Meliputi data dan keterangan berbagai jenis pendidikan
informasi sosial budaya, yaitu mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-tahap perkembangan sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu teknik layanan informasi di sekolah. Tekniknya seperti apa? Yaitu bisa melalui ceramah, diskusi, karya wisata, buku panduan, dan konferensi karir. Apa aja sih ceramah? Ceramahnya itu metode pemberian informasinya paling sederhana, yaitu ceramah. Sedangkan diskusi, penyampaian informasi kepada siswa dapat dilakukan melalui diskusi. Karya wisata membantu siswa mengumpulkan informasi dan mengembangkan sikap-sikap yang positif. 4 yaitu buku panduan, layanan informasi melalui buku panduan. Konferensi karir, berbagai narasumber diundang untuk melakukan penyajian kepada siswa. Ibu akan menjelaskan tentang materi tentang memilih karir setelah lulus SMA. Lulus SMA mau kemana? Baik, Ibu akan menjelaskannya. Pilihan karir setelah SMA. Setelah kelulusan kelas 3 SMA, euforianya pun masih terasa, tetapi mungkin tidak berlama-lama karena setelah itu masuk masa-masa kebingungan. Mau kemana nih setelah tamat? Ketika SMA, hal itu mungkin belum terpikirkan dengan jelas karena masih terfokus dengan belajar dengan materi-materi pelajaran di sekolah, juga tuntutan untuk mencapai nilai tertentu agar dapat lulus ujian nasional. Sekarang setelah lulus, pertanyaan-pertanyaan itu semakin bergema dalam pikiran. Ada beberapa pilihan yang mungkin terpikirkan dan yang dapat dipilih. 1. Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi atau kuliah. 2. Yaitu bekerja. 3. Menikah. 4. Kursus. 5. Buka usaha. Hidup adalah pilihan, iya kan? Pertama, saya harus kuliah. 2, saya mesti bekerja. 3, saya akan menikah. 4, atau saya menganggur saja. Dan itu merupakan suatu pilihan. Pertama yaitu kuliah. Kuliah itu kita harus memilih mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, menghabiskan biaya berapa, menempuh program apa, dan terakhir setelah lulus nanti akan cepat dapat pekerjaan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya sejak SMA sudah buat rencana akan kuliah di mana, di jurusan apa. Memilih untuk kuliah pastinya tidak mudah. Pertama-tama sebaiknya sesuaikan jurusan yang dipilih dengan minat dan kemampuan anak-anak. Tidak perlu ikut-ikutan teman, karena teman dekatnya ingin masuk kedokteran, jadinya pingin kuliah kedokteran juga. Padahal selama ini mungkin anak-anak lebih suka mengutak-ngatik komputer. Jadi pilihlah jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Bila anak-anak belum mengetahui apa yang menjadi minat dan kemampuannya, mungkin dapat dibantu dari meminta pendapat guru ataupun dari tes bakat minat yang disediakan oleh lembaga psikologi terapan atau biro psikologi. Hal kedua, dalam memilih melanjutkan kuliah, pertimbangkan juga perguruan tinggi yang dimasuki.
bagaimana akreditasinya, bagaimana untuk dosen-dosennya, bagaimana lingkungan kampusnya, fasilitasnya, citra di mata masyarakat. Hal ketiga, bahwa Indonesia mengenal jalur pendidikan diploma atau pendidikan sarjana. Pendidikan diploma biasanya fokus pada skill, jadi lebih banyak mengasah keterampilan kerja dan biasanya lebih siap pakai ketika terjun ke dunia kerja nantinya. Pendidikan sarjana fokus pada pengembangan keilmuannya, jadi akan lebih banyak berpikir dan menganalisa konsep. Hal keempat yang menjadi pertimbangan tentunya adalah biaya. Untuk hal ini perlu memperhitungkan sumber daya, apakah dari orang tua, beasiswa, atau membiayai sendiri. Tentunya hal ini perlu dibicarakan dengan donatur anak-anak. Hal kelima yang dapat dipertimbangkan, apakah akan kuliah di luar kota atau di dalam kota, ataukah tetap tinggal dengan orang tua atau pergi merantau. Mungkin saja jurusan yang anak-anak ingin pilih tidak terdapat di universitas yang ada di kota anak-anak sehingga harus pergi merantau. Contoh, jika anak-anak tinggal di Medan, ingin kuliah di teknik penerbangan, satu-satunya hanya terdapat di ITB Bandung. Berarti anak-anak harus pergi ke Bandung. Kedua, bekerja. Hal ini mungkin dipilih setelah melihat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, atau mungkin karena keinginan anak-anak agar segera mandiri secara ekonomi. Untuk pilihan ini, pertimbangkan lapangan kerja yang tersedia. Mengingat lapangan kerja yang tersedia bagi lulusan SMA atau SMK sangat sedikit sekali, apalagi untuk menjadi PNS yang memang hampir-hampir tidak ada lagi kesempatan. Karena itu perlu melihat lapangan kerja seperti apa yang menerima kelulusan SMA atau SMK. Biasanya yang masih menerima perusahaan swasta adalah untuk posisi office boy, cleaning service, dan administrasi. Bagi anak-anak lulusan SMK biasanya lebih sesuai dengan jurusan SMK-nya. Contohnya lulusan SMK otomotif dapat bekerja di bengkel-bengkel motor atau mobil. Ketiga, menikah. Di beberapa daerah di Indonesia masih sering kita jumpai anak-anak perempuan tamat SMA atau SMK hanya menunggu dilamar. Namun tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana, karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologis, mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga akan besar sekali. Keempat, kursus. Tujuan kursus adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi kursus lebih banyak praktek daripada teori. Bahkan sering dilengkapi dengan magang atau praktek kerja. Jenis kursus yang bisa ditempuh pun banyak dengan biaya
dan fasilitas yang bervariasi. Bagi mereka yang suka komputer bisa kursus desain grafis supaya bisa merancang logo, desain kaos, banner, dan sebagainya. Bisa juga bikin komik atau film kartun kalau kursus animasi 3 dimensi. Merancang website keren dipelajari di kursus desain web. Buat yang suka mode ikutan saja kursus dengan desain fashion. Kamu bisa jadi desainer top. Kursus menjahit atau memasak pun bukan hal tabu untuk diikuti. Banyak penjahit bagus juga berpenghasilan tinggi dengan membuka usaha menjahit di rumah. Begitu juga dengan koki atau chef yang bisa menyajikan masakan enak. Bisa buka usaha sendiri atau bekerja di restoran ternama. Masih banyak jenis kursus lainnya. Sesuaikan dengan potensi diri yang dimiliki. Pada umumnya, biaya kursus lebih murah daripada kuliah. Waktunya pun lebih singkat. Ilmu dan keterampilan yang diharap didapatkan bisa langsung diterapkan untuk melamar kerja atau buka usaha. Kelima, yaitu buka usaha sendiri. Mungkin masih jarang di negara kita lulus sekolah terus berwirausaha alias punya bisnis sendiri. Padahal ini bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Kalau punya orang tua pengusaha, biasanya anak akan mudah mengikuti jadi pengusaha. Sayangnya, sebagian besar orang tua berharap anaknya jadi pekerja. Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh anak muda. Orang sering menyebut modal uang sebagai kendala, padahal semestinya tidak. Untuk memulai usaha hanya perlu 1M, yaitu mau. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Modal uang bisa dicari dari keluarga sendiri atau pinjam. Tidak semua usaha perlu modal uang besar untuk memulainya. Buka usaha bisa disesuaikan dengan minat atau hobi yang kita miliki. Mungkin yang suka bongkar pasang motor bisa bikin bengkel, bikin warnet dan game online, buka distro, kios pulsa, kafe, atau warung makan dan sebagainya. Jangan gengsi jadi pengusaha karena statusnya yang masih dianggap kurang keren di mata masyarakat. Padahal kalau mau kaya mestinya jadi pengusaha. Selanjutnya yaitu pekerja mandiri. Pekerja mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan dan bawahan. Contoh, pekerja mandiri adalah pengajar les privat, desainer web, pelatih olahraga, dan sebagainya. Untuk bekerja mandiri, kita harus punya ilmu dan keterampilan yang memadai. Lulusan SMA atau SMK bisa mengajar di les privat untuk anak SD atau SMP. Tentu kita harus tahu dan menguasai bahan pelajaran apa saja yang dipelajari oleh anak-anak. Tidak perlu modal, hanya perlu mencari murid di sekitar tempat tinggal. Promosi bisa dilakukan dengan menyebar brosur ke sekolah terdekat atau ke rumah-rumah yang punya anak usia sekolah. Bagi mereka yang punya kemampuan desain web, bisa menerima order pembuatan website. Order bisa diterima secara online maupun offline. Cukup dengan modal komputer dan koneksi internet. Anda bisa mulai bekerja sendiri. Promosi bisa dilakukan melalui media online dengan membuat website, blog, menyebarkan informasi di media sosial. Jagoan olahraga bisa menjadi pelatih untuk anak-anak. Caranya sederhana, kita bisa bekerja sama dengan pemilik lapangan futsal, lapangan bola,
bulu tangkis, dan semacamnya. Kita akan membuat klub olahraga untuk anak-anak dengan latihan rutin. Tiap anak yang ikut dikenakan iuran bulanan. Sistem usahanya dengan format bagi hasil untuk kita sebagai pelatih dan pemilik lapangan. Baik, demikian penjelasan materi hari ini. Untuk itu, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.